الرحمن الرحيم. Selanjutnya, salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah sehingga alam yang ada pada saat sekarang ini. Yang saya hormati Ibu Bapak Guru yang hadir pada kesempatan hari ini, dan yang saya istimewakan kepada taruna-taruni SMK Penerbangan Sekarang. Baiklah, untuk tidak berpanjang kata-kata kalimah, langsung saja kita masuki acara kita pada malam hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, protokol yang sedang berlangsung. Acara selanjutnya pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Badri. Kepada Badri dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqa adh-dhakara wal-unsha inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna alayna lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa anzartukum naran taladda la yaslaha illa al asqa alladhi kadzdzaba wa tawalla fasayujannabuha al atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya pembacaan ceramah yang akan dibacakan oleh Buya Heman. Kepada Buya Heman dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, sampai ini malam kita masih diberikan umur panjang. Alhamdulillah. Semangat ya dikit. Alhamdulillah. Itu. Sehingga dengan nikmat umur itu kita bisa hadir di majelis ilmu dengan berlabelkan wirid remaja. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita langkahkan mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Salawat dan salam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Ibu Kepala atau yang mewakili Ibu Waka, Bapak Ibu Majelis Guru, para pembina, pendamping, para peserta wirid, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang hadir bersama kita, dan seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat yang hadir pada malam ini rahimakumullah. Yang dari non kan tidak ada kan? Ada? Ada tapi tidak datang ya. Ya, karena dia wiridnya tidak di sini. Ya, wiridnya di tempat lain. Pondok. Baik, Bapak Ibu dan seluruh peserta, kajian kita sekarang, materi kita, coba yang ingin, oh ada masbuk ya, yang masbuk silakan penuhkan saf terdepan yang masbuk. Biasanya masbuk di belakang, sekarang di depan. Sini tuh. Jangan menyeret-nyelek je lah. Tuh. Keluarkan bukunya, pena. Ya. Coba yang ingin menjadi anak-anak yang soleh, angkat tangan. Soleh. Kamu mau jadi sang soleh? Yang ingin menjadi anak yang soleha, angkat tangan. Oh, gitu. Ini dari sini berangkatnya, dari anak, setelah menjadi anak apa lagi? Alul lah, jadi amak lah. Siap anak-anak apa lagi? Remaja. Maka jadilah remaja yang soleh dan soleha. Setelah remaja apa lagi? Dewasa. Maka jadilah remaja apa? Dewasa yang soleh dan setelah dewasa apa lagi? Jalan sia capek mana mah? Ante-ante. Ama-ama. Jadilah ama-ama jo aba-aba. Yang soleh dan soleha. Setelah itu wa. Masya Allah. Karena di sana berangkatnya kan hadis yang terkenal itu awaladin solehin yad'ulah, kan ada potongan hadis itu. Idza mata ibnu adam min qata amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyatin aw ilmi yantafa'u bih aw waladin solehin yad'ulah. Kan ada salah satunya anak yang soleh. Nah, ini berangkat dari sono dulu. Betul lo. Api nak buat kemari. Orang suruh buku je pena nyope bawa. Baik. Jadi bagaimana caranya ingin menjadi anak-anak yang soleh, atau nanti kita akan berangkat menjadi manusia yang soleh dan soleha, hamba yang soleh dan soleha satu. Itu makanya dicatat tadi itu. Udah mulai. Satu. Tulis. Makanya sengaja tidak pakai fokus. Kemarin sudah diingatkan ya, bawa buku kata ibu kan. Ibu ya. Juga ceramah ya. Juga ceramah ya. Cara menjadi anak yang soleh dan soleha, berangkat dari sono. Karena ini mayoritas kita di sini adalah siswa dan siswi, taruna dan taruni.
Buku ada, pena indak. Pena ada, buku indak. Ya. Dah. Besok hari Rabu, hari Kamis, Bapak periksa ya. Kumpulkan yang dicatat itu. Hendak parkir di muka. 1. Jadi kriteria atau cara atau apalah bahasanya itu menjadi anak yang soleh dan soleha, 1 adalah dia harus cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Cinta kepada Allah dan Rasul. Uraiannya tidak usah catat ya, yang poin-poinnya saja. Bagaimana kita, tidak usah itu catat, yang penting saja. Bagaimana caranya kita cinta kepada Allah dan Rasul kalau kita tidak kenal? Makanya tak kenal maka tak tahu dulu. Tak tahu maka baru masuklah. Tak sayang maka tak cinta lagi, tingkian lah step. Tak cinta maka tak rindu ya. Boleh. Tak ganti. Dah, jadi penting. Coba siapa yang kenal dengan Allah, angkat tangan. Ayo. Siapa Tuhanmu? Allah. Allah apa? Coba ulang ya, Allah. Kamu hijau-hijau lah, oke? SWT itu apa kepanjangannya? Awak kan suku bersingkir-singkiran. Apa? Coba. Subhanahu. Kalau SAW apa? Sallallahu alaihi. Kalau AS apa? Alaihi salam. Kalau RA apa? Tuh. Kalau SAW kepada siapa? Kalau SWT kepada siapa? Kalau RA kepada siapa? Sahabat Nabi dan Rasul. Contoh siapa? Abu Bakar Siddiq, RA. Kalau Isa itu nanti Nabi. Saya. Dah. Jadi ya, jangan sampai tidak tahu singkatan-singkatan yang seperti itu. Kalau sebaiknya kan kita dibaguskan sajalah. Jadi caranya kita bagaimana untuk menjadi hamba yang soleh dan soleha, anak yang soleh dan soleha, maka kita harus bagaimana mencintai Allah. Dalam Al-Quran surah Al-Imran surah yang ketiga ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Rasul. Fattabi'uni tiba di sana artinya Rasul. Jadi harus mengikut kepada Rasul. Apa saja yang harus diikuti? Ya kesifatannya, akhlaknya, dan lain-lainnya, kan banyak itu. Nah, itu sudah diuraikan dalam peringatan Maulidun Nabi kemarin itu. Jadi bagaimana kita harus tahu dengan Allah? Kita harus bagaimana sebanyak-banyaknya mengetahui, mempelajari, mendalami tentang diantaranya 1, sifat Allah. Allah itu punya sifat. Siapa yang tahu berapa sifat-sifat yang harus ketahui sifat bagi Allah? 99. Itu asma. Berapa? 20 yang wajib, yang mustahil. 20 yang harus. Bagi Nabi, bagi Rasul yang wajib 4, yang harus, yang mustahil 4, yang harus 1. Berapa doanya tu? 20 tambah 1 berapa? 41. 4 tambah 4 tambah 1 berapa? 9. 1 tambah 9. Qaidul khams dalam kajian sifat 20 namanya itu. Nah, gitu. Maaf ya, udah dimulai.
Ya. Ya, enggak apa-apa ya. Antum enggak terlambat, kami yang duluan ya. Baik, jadi bagaimana kita harus cinta kepada Allah dan Rasul, harus banyak mengetahui. Kalau hanya sekadarnya saja, siapa Tuhanmu? Allah. Tidak cukup dengan itu. Bagaimana Allah itu harus diketahui tentang asma Allah, sifat Allah, dan af'al Allah. Itu dalam kajian-kajian agama. Sementara untuk kita tahu dengan Allah, bagaimana kita mencintai Allah, itu hukumnya adalah wajib. Tidak ada tawarannya itu. Jadi cinta kepada Allah itu adalah hukumnya wajib. Yang kedua, bagaimana cinta kepada Allah? Harus menyembah kepadanya. Wa'budullah. Jadi kalau awak lai tahu je Allah lai salat. Tuh dipertanyakan itu. Tidak benar. Di kuncinya harus menyembah. Fir'aun itu dia kenal dengan Allah. Qarun itu dia tahu dengan Allah. Tetapi apakah dia menyembah Allah? Tidak. Dudukan di situ. Jangan salah itu. Iblis itu dia lebih banyak tahu dari kita. Karena dia udah duluan dari surga. Iya kan? Apa penyebabnya dia diusir dari surga? Melawan. Membangkang. Satu aja, apa itu? Tidak mau sujud kepada satu kesalahannya. Bahkan lebih kurang 800 tahun lebih dia sudah di surga. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Allah menyampaikan dari seluruh penduduk surga sujud kepada Adam. Fasajadu, semuanya sujud semuanya. Illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar. Dia menolak dan menyombongkan diri. Kok ikan juga. Kalau yang sekedar menolak enggak apa-apa lah. Tapi dia menyombongkan diri. Aba wastakbar. Dia menolak, kemudian dia menyombongkan diri. Apa katanya? Siapa yang tahu? Saya tidak mau menyembahnya. Karena dia hanya terbuat dari tanah. Sedangkan saya terbuat. Yang bahasa Al-Qur'annya apa? Khalaqtani finnar wa khalaqtahu mintin. Kami diciptakan dari api, dia diciptakan dari tanah. Tuh. Jadi bukan hanya sekadar dia menolak, tapi membanggakan diri. Makanya takabur itu tidak boleh, sombong itu tidak boleh. Itu memang karakter sifatnya iblis. Oke, paham tuh? Nah, apa tadi yang pertama? Cinta kepada Allah dan Rasul. Dia tidak boleh tidak itu. Bagaimana kita harus cinta kepada Allah? Maka kita harus banyak mengetahui tentang Allah dan Rasul. Yang kedua, rajin ibadah. Yang tidak ada pena tangkap saja ya. Yang kedua apa tadi? Rajin ibadah. Salah satu contoh ibadah: salat, puasa, zakat, haji. Nada beti wa? Bagi yang mampu. Kama piaman? Kemana ya Haji? Ke Ka'bah. Itu memanjik nama itu mah. Ke Makkah Al-Mukarramah ya. Kalau Makkah Tul Mukarramah, kalau Madinah Munawwarah, pintarmu ya. Rajin ibadah. Makanya Allah menyatakan di dalam Al-Quran, boleh dilihat itu nanti, itu dalam surah Luqman contohnya. Luqman bagaimana dia mendidik anak. Ya bunayya, hai anakku, aqimis shalah, dirikan salat. Itu ternyata salat itu
Sangat penting sekali. Bahkan ibadah solat sudah ada sejak awal kenabian. Siapa nabi yang pertama? Nabi Adam alaihis. Sudah ada solat itu. Nabi yang kedua siapa? Nabi Adam berapa umur? 1000 tahun. Kok awak dia lagi 1000 tahun bantu tu. Kalau bergulung-gulung tu mah. Kini kalau batawi dagu je lutut tu. Coba bayangkan itu, 1000 tahun. Masya-Allah. Kan hebat itu. Jadi umur umat akhir zaman itu tidak ada yang bertahan lama. Berapa yang paling kencang orang? Standarnya berapa? 6. Umur Nabi berapa? 63. Nah, mau tidak mau itu mati itu. Ya, harus itu. Mati itu wajib. Tidak ulang itu dong. Nah, itu sama aja Tuhan ya Allah itu. Ya. Karena kullu nafsin maut. Nah, ada ceritanya setiap yang hidup yang bernafs, kan ada nafs yang menghirup nafs udara itu pasti mati. Ya. Jadi salat adalah sangat penting sekali. Coba jujur, yang lain lengkap sehari tadi 5 waktu. Salat kalangan laki perempuan. Oh, 4 kali. Nego lah bagi ya. Oh, insya-Allah ya. Oh, yang 4 lah dia. Oh, pintar juga kamu ya. Badan ketek otak lah santiang ya. Badan tu nak lui otak lah gedang ya. Nya lelok dah. Bah, coba yang lain 4 berapa tadi 4 ya? 4 ya. 4 waktu dah yang lain salat. Lengkap. Alun lah ya. Ada halangan? Tidak ya. Lengkapi salatmu. Kamu dah masih anak-anak atau udah balik berakal? Berakal ya? Sehat kan akalnya kan? Sehat ya? Itu. Ada orang yang boleh meninggalkan salat. 1, anak-anak sampai dia balik berakal. Anak-anak itu tidak wajib. Yang kayak gini belum wajib dia. Tapi dilatih dia, diajak. Yang kedua, orang gilo. Berarti kau meninggal semalam bayar solat tu gilo tu mah. Gitu. Tinggal yang gilo. Dah, sampai dia sadar. Kalau dah sadar, solat lagi. Wajib dah. Yang ketiga, orang yang boleh meninggalkan solat itu orang yang tidur sampai dia bangun. Tidak apa-apa. Ini tidak ada alasan nanti lagi tu. Takallah apa. Ketiduran, tidak ada ceritanya itu. Jam berapa aja kok? Yang tujuan, solat langsung. Boleh. Awak lalu di kamar tu sorang saja. Kadang-kadang sorozan tidak. Pas jago matahari lah masuk ke dalam rumah, dalam kamar awak, pancarannya tu. Tak sintak langsung. Astagfirullah. Saya belum solat. Langsung wuduk, solat 2 rakaat subuh. Boleh. Jangan main WA lah dulu. Aku posting lah dulu. Tidak muah tu dong. Solat kejar dulu. Itu namanya dalam keadaan kita dalam kondisi-kondisi tertentu. Gitu. Ya, di dalam ilmu fikih boleh. Ini jangan anda ada alasan lagi kok. Kenapa anda solat? Terlambat jago apa? Itu nanti alasanmu tidak diterima nanti di malaikat itu. Kamu udah gede-gede, udah balik berakal, sehat pula itu akalnya. Kecuali kalau tidak sehat. Miriam stay, itu nak ada. Dah. Salat. Ada yang tanya? Salat rasanya tidak ada yang tidak tahu lagi itu. Cuma tinggal pelaksanaannya lagi. Salat itu penting. Sangat penting sekali. Rasul dengan anak kandung seorang mengecek salat. Nabi mengecekan beda antara umatku dengan yang bukan umatku, salat. Jadi beda kita dengan teman kita yang Nasrani itu dengan orang-orang Yahudi itu salat. Bainal abdi wal kufar tarakus salat. Kan jelas itu. Bain beda. Jadi kalau dia salat umat Nabi ya, kalau tidak salat tidak umat Nabi tidak ya. Itu caranya. Tidak ya tidak. Ya, di salat. Tolong sampaikan ke diri awak seorang-seorang dan nanti kalau antum sudah punya turunan kepada anak dan istri-istrimu. Kalau istri lebih dari 1 ya. Cok. Manjok.
Dan di belakang orang tu ya angguk-angguk tu. Kan kedua tadi Cok. Ibadah contohnya? Salat. Dah. Yang pertama tadi? Cinta kepada Allah. Jadi kalau ingin menjadi hamba yang soleh dan soleha, maka kita harus bagaimana cinta kepada Allah. Yang kedua harus rajin ibadah. Ini ibadah ini yang akan menyelamatkan kita. Salah satu adalah yang akan menyelamatkan kita. Memang ujung-ujung nanti adalah rahmat Allah. Tetapi ibadah adalah faktor membawa kita. Boleh dilihat nanti dalam Al-Quran Al-Kahfi 110. Faman kana yarju liqa'a rabbi fal ya'man amalan salihan. Siapa yang ingin ketemu dengan Allah nanti di akhirat, maka hendaklah dia beramal soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Tak boleh syirik kepada Allah. Okey, salat. Yang ketiga. Azan. Yang ketiga, perbanyak kerjakan ibadah sunnah. Ibadah sunnah. Ibadah sunnah. Excel yang di belakangmu siapa namanya? Contohnya ibadah sunnah. Oh, bantu ayam di aku umpamanya tu. Puasa Senin Kamis. Senin Kamis. Yang sebelahnya. Yo. Ya. Apa contohnya ibadah sunnah? Berinfak. Yang lain apa lagi? Puasa Senin Kamis, berinfak. Apa lagi? Salat duha. Tadi siapa yang lain salat sunnah sesudah maghrib? Angkat tangan. Yang lain? Satu. Laki-laki ada seorang lah ada. Ini rugi. Ada salat sunnah itu yang rawatib muakkad, ada ghairu muakkad. Salat sunnah rawatib. Apa yang dikatakan salat sunnah rawatib? Salat sunnah yang mengiringi salat wajib atau salat fardu, baik sebelum ataupun sesudahnya. Ya, sampai dah tahu lah itu. Salat sunnah yang mengiringi. Ingat tu. Salat sunnah tu rawatib tu ada dua. Ada muakkad, ada ghairu muakkad. Ada yang sangat dianjurkan. Itu salah satu tadi. 2 rakaat sesudah maghrib. Maghrib atau maghrib? Maghrib. Lain huruf bahasa Arabnya ya. Maghribi, maghrib. Jadi 2 rakaat. Kalau enggak, rugi kalian itu. Contoh salat sunnah yang hebat sekali, tahajud, salat duha. Enggak berapa orang yang nampak di bapak salat sunat duha di sini. Entah kok di kamar lah, di asrama, enggak tahu lah. Tahajud. Kini saatnya awak memohon kepada Tuhan, kepada Allah. Lagi awak dalam nak sekolah. Nak sekolah tu kemarin kan sudah disampaikan materinya, langkah kaki yang kita langkahkan itu pahalanya sama dengan puasa sunnah setahun. Salat malam setahun. Sampaikan kemarin itu. Pai sekolah saja awaknya tu. Apalagi pai wirid ini tu. Langkah kaki awak tu dihitung itu. Bukan materi ceramahnya, siapa ustadznya, berapa durasi lamanya enggak. Tetapi langkah kaki awak tu. Khutwah hasanatin. Jadi dihitung langkah awak tu. Makanya jangan malas-malas. Harus rajin awak cari ilmu, mendengarkan bab ilmu itu. Ya, jadi salat sunnah. Jadi wajib laksanakan perbanyak yang sunnah. Itu teorinya. Si Tempul. Dengar. Saja salat sunnah rawatib. Siapa yang tahu? Biasanya dari MTS tu dah belajar dulu tu. Salat sunnah rawatib. Berapa rakaat semuanya? 2.
12. 12 10. Rawatib ghairu muakkad, yang muakkad. 1. Sebelum zuhur berapa rakaat? Terus berapa rakaat? Terus sudah asar tidak ada. Sebelum maghrib. Sebelum maghrib tu ghairu muakkad. Ragu ya, karena udah jarang diulang. Salat sunnah rawatib muakkad itu 4 rakaat, 2 rakaat sebelum zuhur. Catat, 2 rakaat sesudah zuhur, etong ya. 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Berapa tu? 10 ah? 10 ah? Ulang. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Berapa? Salat sunnah rawatib muakkad 10. Salat sunnah rawatib ghairu muakkad. Lah, kena-kena ya. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Berapa tu? 12. Salat sunnah rawatib muakkad taruih manaruih di karajuan dek Rasul. Walau Nabi dalam keadaan sakit sekalipun. Kalau anda pakai mic, dia terang ah? Soleh, dia terang kan? Kalau yang muakkad itu kadang ada ditinggal dari Nabi. Tu perlu dijago wana tu. Salat sunnah rawatib tadi, salat sunnah rawatib tu, salat sunnah yang mengiringi salat fardu atau salat wajib. Jangan sampai tinggal tu. Dan salat sunnah lainnya, ada tahajud. Masya Allah, luar biasa. Kemarin dah Bapak ceritakan ya. Kan kemarin Bapak ke Agam itu, ada tabligh akbar Maulidun Nabi. Itu Bapak dibawa kunjungan langsung ke asrama SMK di situ, Bu. SMK, Bu. Masya Allah. 300 lebih santrinya yang di asrama. Salat duhanya 12 rakaat. Tahajudnya 8. Tilawah Al-Quran, baraja Quran hadis, akidah akhlak, baraja SKI, baraja fiqih, bahasa Arab. Masya Allah. Ikun sawana SMK bisa tu kan? Serba bisa. Dan itu boleh awak contoh itu, sangat besar. Anak-anak yang asrama, khususnya di asrama tu, Masya Allah, luar biasa. Tak ada urusan. Jadi budaya-budaya agama itu dihidupkannya di sana. Dia sederhana saja. Sederhana saja. Azannya. Baik, jadi rajin perbanyak ibadah salat sunnah. Yang keempat, habis ini kita tutup lagi. Yang keempat, berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Kalau masih hidup orang tua kita, jangan sampai diabaikan. Ya, kalau orang tua kita sudah meninggal, maka banyak, satu, lakukan kebaikan. Yang kedua, selalu doakan orang tua kita. Karena tak kalau awak melakukan kebaikan, kebaikan itu mengalir kepada orang tua kita yang sudah wafat. Mohon maaf ya, mohon izin kalau ada anak-anak bapak yang orang tuanya sudah wafat, ayah atau ibunya, jangan khawatir pula. Jangan sameh leleh. Itu hak Allah. Nabi saja belum lahir udah yatim kok. Umur 6 tahun ibu meninggal,
Nah, kita udah besar itu. Ya, jadi berbakti kepada orang tua. Baca berbakti, kalau masih hidup maka selalu berbuat baik sama orang tua. Kalau orang tua kita sudah tiada, satu, banyak kebaikan. Yang kedua, selalu doakan. Ingat itu, setiap kebaikan yang kita lakukan, kebaikan itu mengalir sama orang tua kita. Yang kelima, rendah hati dan tidak sombong. Rendah hati dan tidak sombong. Jadi anak bapak tidak ingin kalian menjadi orang-orang yang sombong. Walaupun ketemu dengan sekolah-sekolah yang lain. Tawaduk. Mama nahu tawaduk? Ayo, tawaduk apa? Apa tawaduk? Tawaduk rendah hati. Bukan rendah diri. Rendah diri pijak apa orang? Rendah hati. Ya, yang keenam. Anak soleh itu, hamba soleh itu mudah pemaaf. Mudah pemaaf. Jadi maafkan kesalahan orang sebelum orang itu meminta maaf sama kita. Jadi kalau kalian ingin tenang hidup itu, kalau ingin tenang lalu, kalau ingin nyaman awak lalu, mudah sampai lalu, maka sebelum kita tidur lepaskan semuanya dari utak awak tu. Jangan dipikiran. Gitu. Kau nak pikiran begitu, tak mau tu dah. Tu iblis tu. Yang ketujuh, dia cuma 8. Yang ketujuh, amanah dan jujur. Amanah dan jujur. Amanah dan jujur. Amanah apa artinya? Selalu dapat di. Jujur apa? Jujur apa? Bahasa Arabnya apa Mas Jujur? Sidik. Hati-hati itu. Kau belanja di kopsis kau 10 kau, bagi 2 nya kau. Karena ingat, itu makanan. Makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita, jangan sekali-kali dari yang haram. Hati-hati itu. Hei, terang. Kalau ada makanan dan minuman yang haram masuk ke dalam tubuh kita, itu nang dikaja di api neraka yang pertama dulu. Dengan mudah-mudah itu, berat itu. Walaupun awak kawan. Ada minuman kawan terletak, ucuk tiba, basemba langsung minum. Minum tak seketik dah. Setitik tinggalnya. Tu boh kawan kau. Sebelum dibilang akadnya tadi itu tidak halal bagi kita. Walaupun kawan. Ya, taubat kalau ada yang salah kita. Baik, terakhir adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Apa artinya amar ma'ruf? Ya, apa artinya amar ma'ruf? Nahi mungkar dua lain pula itu. Amar ma'ruf, nahi mungkar, dia dua itu. Ma manahu amar ma'ruf? Amar. Amar ma'ruf. Belum dekat. Amar ma'ruf, menyuruh orang lain untuk berbuat kebaikan. Nahi mungkar, mencegah dari barik itu. Kalau menyuruh mudah itu, tapi kalau mencegah kok ada tantangan itu. Biasanya berat, orang akan memusuhi kita. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Mungkin itu saja sekelumit cuplikan tentang materi kita tentang bagaimana menjadi anak-anak yang soleh, remaja-remaja yang soleh dan soleha, santri, ataupun menjadi apalah kita nantinya, hamba-hamba yang soleh dan soleha, nantinya ujungnya kita di hadapan Allah. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam menjalankan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi Bapak pesankan kepada seluruh kita, salat jangan sampai diabaikan. Paham tum? Jelas tum? Ngerti tum? Ya, jadi jangan salat diabaikan. Jangan hanya salat di sini saja. Baik, demikian saja. Ila liqa. Wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.